Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal bisa bajak target utama Barcelona, efek saga transfer Nico Williams bakal berakhir antiklimak. Dikutip dari Mundo Deportivo, Nico Williams dan agennya meminta jaminan ke Barcelona. Jaminan yang dimaksud adalah agar si bintang Athletic Bilbao bisa didaftarkan ke Liga Spanyol musim 2025 hingga 2026. Permintaan ini hadir karena Nico tak ingin mengalami nasib serupa dengan Dani Olmo dan Paul Victor. Kedua pemain itu tak bisa didaftarkan Barca karena kondisi finansial klub. Mendapat permintaan itu, Blaugrana pun memberi jaminan jika dirinya tak akan mengalami hal yang serupa. Nyatanya, jaminan dari tim besutan Hansi Flick kurang meyakinkan bagi pihak Nico. Alhasil, pihak dari adik inaki Williams itu meminta kepastian lebih ke Barca agar bisa mendaftarkannya. Hal ini membuat kampiun 28 kali Liga Spanyol itu tak senang dengan sikap Nico dan agennya. Karenanya, kepindahan yang harusnya rampung dalam waktu dekat justru harus tersendat karena ulah buruannya itu. Di sisi lain, Barcelona juga mendapatkan tekanan dari pihak Athletic Bilbao soal transfer ini. Beberapa waktu lalu, Bilbao mengeluarkan pernyataan resmi bertemu dengan pihak La Liga guna membahas kemampuan Barca dalam merekrut pemain. Ini berpotensi membuka jalan bagi pelamar lain untuk membajak kesepakatan tersebut. Perlu dicatat bahwa Arsenal dapat beralih ke target alternatif, sehingga kesepakatan potensial Williams tidak lagi diperlukan. Namun, jika ia masih dalam radar mereka, kesulitan keuangan Barcelona dapat menciptakan peluang yang tidak terduga bagi The Gunners. Arsenal resmi lepas 19 pemain di awal musim 2025/2026, termasuk Thomas Partey dan Jorginho. Arsenal mengambil langkah cepat di bursa transfer awal musim 2025/2026 dengan melepas 19 pemain. Meski sebagian besar nama yang dilepas berasal dari tim akademi dan pemain cadangan, ada pula sejumlah nama besar yang ikut angkat kaki dari Stadion Emirates, termasuk Thomas Partey dan Jorginho. Thomas Partey menjadi salah satu nama paling mencolok dalam daftar pemain yang dilepas Arsenal. Gelandang asal Ghana itu sebenarnya diharapkan bertahan untuk memberikan kedalaman dan pengalaman di lini tengah. Namun keputusan akhir berada di tangan Partey dan dia memilih pindah. Sementara itu kepergian Jorginho sudah bisa diprediksi. Mantan pemain Chelsea itu mulai kehilangan tempat di tim utama sejak musim lalu. Dengan kontraknya yang habis dan tidak diperpanjang, Jorginho akhirnya bergabung dengan klub Brasil Flamengo. Bek kiri Kieran Tierney juga resmi berpisah dengan Arsenal dan kembali ke Celtic. Ia tak mampu bersaing dengan Alexander Zinchenko dan Takehiro Tomiyasu di sektor kiri pertahanan. Adapun winger muda asal Brasil Marquinhos dijual permanen ke Trezor dengan banderol sekitar 2,5 juta. Sedangkan Nuno Tavares dilepas ke Lazio dengan nilai transfer yang tidak diumumkan secara resmi. Selain pemain senior, Arsenal juga melepas banyak pemain muda yang kesulitan menembus skuad utama. Nama-nama seperti Nathan Butler-Oyedeji, Kyon Edwards, dan Salah Adino Ouladman masuk dalam daftar pemain yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. 3 pemain lain, Brian Okonkwo, Elian Kusadatorn, dan Zacharias Waib, dilepas dengan status dirilis tanpa kompensasi transfer. Langkah ini menandakan fokus Arsenal untuk melakukan penyegaran total di skuad U21 mereka. Bagaimana menurut kamu dengan keputusan Arsenal melepas begitu banyak pemain di awal musim ini? Apakah langkah ini akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya bagi performa tim? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Arsenal siap rekrut Victor Gyökeres, langkah bisnis penting usai Gaet Zubimendi. Arsenal tengah bersiap rekrut Victor Gyökeres, sebuah langkah yang dianggap sebagai salah satu keputusan bisnis paling krusial klub dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan langkah ini dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan penandatanganan mantan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Italy, Arsenal diprediksi akan berhasil memenangkan persaingan mendapatkan sensasi asal Swedia tersebut. Saat ini, satu-satunya hal yang masih menjadi penghalang adalah kesepakatan biaya dengan klub Sporting. Gyökeres sendiri telah memberitahu teman dan keluarganya bahwa dia sangat berharap untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Jika resmi bergabung, ia akan mengikuti jejak Zubimendi yang sudah lebih dulu menyelesaikan kepindahannya ke Emirates di awal jendela transfer ini. Kehadiran Victor Gyökeres akan memberikan tambahan yang sangat dibutuhkan Arsenal, khususnya di lini serang.
Menariknya, dari total 34 pemain yang didatangkan di bawah pelatih Mikel Arteta, hanya 6 yang berposisi sebagai penyerang. Dari 6 itu, hanya 3 yang masih bertahan di skuad Arsenal saat ini, yaitu Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Leandro Trossard. Menurut kamu, apakah kedatangan Viktor Gyökeres akan membawa perubahan besar bagi lini serang Arsenal? Atau ada pemain lain yang kamu harap segera didatangkan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Striker yang pernah disebut Lionel Messi ajaib dan kini bisa direkrut gratis oleh Arsenal, siapa dia? Simak selengkapnya. Sejak tiba di Arsenal pada tahun 2019, Mikel Arteta sebenarnya hanya merekrut satu striker murni. Pada tahun 2022, Arsenal mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City, dan setahun kemudian mereka juga mengontrak Kai Havertz dari Chelsea. Gabriel Jesus sendiri dikenal sebagai penyerang tengah yang cukup tradisional, sementara Kai Havertz lebih sering dimainkan sebagai false nine posisi yang bukan striker murni. Walaupun Arsenal saat ini sedang melakukan perburuan striker, nama lama yang pernah dikaitkan dengan The Gunners kini kembali mencuri perhatian. AC Milan baru saja mengonfirmasi bahwa Luka Jovic, striker berusia 27 tahun, akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis. Sebelum bergabung dengan AC Milan 2 tahun lalu, Real Madrid sempat membayar lebih dari 50 juta untuk merekrut Jovic dari Eintracht Frankfurt pada 2019. Saat itu Jovic dianggap sebagai pemain yang memiliki potensi luar biasa di dunia sepak bola. Menariknya, striker yang pernah disebut ajaib oleh Lionel Messi ini kini bisa menjadi opsi gratis bagi Arsenal untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut kamu, apakah Arsenal harus segera memanfaatkan kesempatan merekrut Luka Jovic secara gratis? Atau kamu punya pilihan striker lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Rekap transfer resmi Manchester United hari ini, 2 pemain baru datang. Siapa yang dilepas? Manchester United mulai menunjukkan keseriusannya di bursa transfer musim panas 2025/2026. Hingga 1 Juli 2025, Setan Merah telah mendatangkan 2 pemain baru dan tengah berusaha keras memboyong target utama mereka, Bryan Mbeumo. Selain itu, 2 pemain yang sebelumnya dipinjamkan, yaitu Jadon Sancho dan Marcus Rashford, kini telah kembali ke Old Trafford. Namun, masa depan keduanya di tim utama masih belum jelas di bawah arahan manajer baru Ruben Amorim. Langkah awal MU di bursa transfer musim ini terbilang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dari Wolves. Penyerang asal Brasil ini diboyong dengan nilai transfer mencapai 62,3 juta, menjadikannya pembelian termahal sejauh ini. Selain Cunha, United juga mendatangkan talenta muda asal Paraguay, Diego Leon, dari klub Cerro Porteño. Meski namanya belum setenar Cunha, Leon dianggap sebagai investasi jangka panjang yang didatangkan dengan banderol sekitar 6,2 juta. Kisah menarik datang dari Jonny Evans. Back veteran ini resmi dilepas Manchester United setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski sempat muncul spekulasi bahwa Evans akan pensiun, pria asal Irlandia Utara ini sempat membantahnya. Namun kini Evans benar-benar memutuskan mengakhiri kariernya sebagai pemain profesional. Meski pensiun, Evans tidak sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola. Bagaimana menurut kamu dengan langkah transfer Manchester United sejauh ini? Apakah 2 pemain baru ini akan memberikan dampak besar? Dan bagaimana masa depan Sancho dan Rashford menurutmu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Joao Pedro segera gabung, total belanja striker Chelsea sejak 2022 tembus Rp9 triliun. Joao Pedro dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Brasil tersebut akan direkrut dari Brighton dengan biaya transfer sekitar 58 juta euro dalam kurung sekitar 1,1 triliun rupiah. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Pedro dan kini hanya menunggu proses administrasi terakhir. Transfer ini akan membuat total belanja The Blues pada musim panas 2025 melampaui angka 200 juta euro dalam kurung sekitar 3,8 triliun rupiah. Joao Pedro akan menjadi nama besar terbaru yang merapat ke Stamford Bridge setelah kedatangan Liam Delap, Estevao Willian, Dario Assugo, Mamadou Sarr, dan Kendry Paes. Selain itu, klub London Barat ini juga dikabarkan telah sepakat merekrut Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Dengan tambahan Joao Pedro, total pengeluaran Chelsea sejak musim panas 2022 dipastikan melampaui angka 1,49 miliar euro dalam kurung sekitar 28,3 triliun rupiah.
Jumlah ini menjadikan Chelsea sebagai klub dengan pengeluaran tertinggi di Eropa dalam periode tersebut. Menurut kamu, apakah investasi besar Chelsea untuk lini serang ini akan membuahkan hasil yang sesuai di lapangan? Atau ada tantangan lain yang harus mereka hadapi? Yuk bagikan opini kamu di kolom komentar. Manchester City tersingkir dari Piala Dunia antar klub, Al Hilal menang dramatis 4-3. Guardiola merenung dengan kekalahan ini. Manchester City harus mengubur impian di Piala Dunia antar klub 2025 setelah dikalahkan Al Hilal dengan skor 4-3 melalui babak perpanjangan waktu. Laga babak 16 besar itu berlangsung di Camping World Stadium, Orlando, Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters pada Selasa (1/7), pertandingan penuh tensi tinggi ini menjadi mimpi buruk bagi City. Mereka sempat unggul lebih dulu tetapi gagal menjaga keunggulan. Laga dimulai dengan dominasi City yang langsung mencetak gol di menit ke-9 melalui Bernardo Silva. Namun gol ini sempat menuai kontroversi karena dugaan handball dalam prosesnya. Setelah tinjauan VAR, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Al Hilal lalu membalas di babak kedua lewat Marcos Leonardo dan Malcolm dalam waktu singkat, membuat City tertinggal 2-1. Erling Haaland kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak tambahan, Kalidou Koulibaly membawa Al Hilal unggul 3-2 lewat sundulan dari sepak pojok. Phil Foden sempat menyelamatkan City dengan gol indah untuk menyamakan skor menjadi 3-3. Itu menjadi gol ke-100 Phil Foden untuk klub. Namun, Marcos Leonardo kembali mencetak gol di menit ke-112, memastikan kemenangan 4-3 untuk Al Hilal. Hasil itu mengantarkan mereka ke perempat final melawan Fluminense. Kekalahan ini menambah tekanan bagi pelatih Pep Guardiola yang dianggap terlalu lambat memasukkan Foden ke dalam pertandingan. Dia juga harus mengganti Rodri karena cedera, mengubah strategi tim di saat krusial. Menurut kamu, apakah kekalahan ini akan menjadi titik balik bagi City untuk mengevaluasi skuad dan taktik mereka? Apakah Guardiola pantas disalahkan atas keputusan taktisnya? Yuk diskusikan pendapatmu di kolom komentar. Milos Kerkez resmi bergabung, nomor punggung di Liverpool masih jadi misteri. Belanja besar-besaran Liverpool di bursa transfer musim panas ini terus berlanjut. Milos Kerkez resmi bergabung dari Bournemouth pada pekan lalu. Peremajaan di posisi bek sayap menjadi salah satu fokus utama sang juara bertahan Liga Inggris menjelang musim 2025/2026. Hal ini semakin penting setelah kepergian Trent Alexander-Arnold pada Mei lalu. Di sisi kiri pertahanan, performa Andy Robertson dinilai sudah mulai menurun untuk standar tinggi The Reds. Menanggapi hal tersebut, Liverpool bergerak cepat dan efisien. Setelah sukses merekrut pemain timnas Belanda, Jeremy Frimpong, kini mereka mengamankan tanda tangan Milos Kerkez sebagai pengganti Robertson untuk musim depan. Namun, masih ada satu teka-teki yang belum terjawab, nomor punggung apa yang akan dikenakan Kerkez di Anfield? Penggemar Liga Inggris mungkin terbiasa melihat Kerkez mengenakan jersey bernomor punggung 3 selama 2 tahun terakhir bersama Bournemouth. Namun, bek sayap asal Hungaria ini diketahui pernah berganti-ganti nomor sepanjang kariernya yang masih muda dan berkembang. Menurut kamu, nomor punggung berapa yang paling cocok untuk Milos Kerkez di Liverpool? Dan apakah ia akan langsung menggeser posisi Robertson di starting XI? Tulis pendapatmu di kolom komentar.